Gak tau kenapa ya bro, di handphone ini tuh mengingatkan gue sama pepatah zaman dulu, yaitu don't judge a book by its cover. Karena pertama kali gue tahu handphone ini, terus gue ngeliat speknya tuh kayak, aduh gini amat ya speknya. Tapi ternyata tuh spesifikasi di atas kertas bukanlah segala-galanya. Ada part lain yang menurut gue cukup penting adalah masalah user experience. Nah, dengan spesifikasi yang lawas, ternyata handphone ini tuh mampu memberikan experiences gue dalam bermain game tuh yang cukup oke dan ngebikin gue tuh jadi kayak amazed gitu loh bro. Handphonenya adalah Vivo Y22. Tapi jujur ya, kesan pertama gue tuh ke handphone ini sebenarnya amat sangat baik loh brodi. Karena pas pertama kali gue unboxing dan megang handphone ini, gue tuh ngerasa desain back cover dari handphone ini tuh termasuk yang paling keren loh dibandingkan dengan handphone merek lain di kelas harga 2 jutaan. Kalau pihak Vivo sih nyebut desain dari handphone ini sebagai Vivo Dynamic Design. Tapi terlepas dari apapun namanya, gue jujur suka sama desainnya. Ini tuh kelihatan clear aja gitu bro, karena cuman ada satu logo Vivo di pojok kiri bawah, kemudian ditambah lagi dengan frame modul kameranya nih ya, yang kali ini dibikin sedikit lebih gede plus pakai desain 2.5D flat frame. Ngebuat looks dari Vivo Y22 ini jadi kelihatan lebih mewah gitu. Selain desainnya yang keren, ternyata handphone ini juga punya durability design yang cukup oke loh. Karena sudah tersertifikasi IP54 splash waterproof dan juga dustproof. Yang artinya handphone ini sudah tahan akan percikan air dan juga debu. Terus nih ya, dengan finishing crystalline matte di Vivo Y22 juga ngebuat handphone ini anti goresan dan juga sidik jari. Ditambah lagi nih ya, dengan durability test mulai dari drop test yang Vivo lakukan sampai 32.000 kali guys. Tes di suhu ekstrim juga hingga minus 40 derajat Celcius dan 6.500 port headset. Jadi gue rasa durability dari handphone ini tuh lumayan terjamin lah ya. Untuk Vivo Y22 yang gue review ini mengandalkan chipset gaming dari MediaTek yaitu Helio G85 yang dipadukan juga dengan kapasitas RAM dan memori internal 4/64 GB. RAM-nya sendiri ini juga sudah dibekali dengan fitur extended RAM 1 GB. Tapi santai Bro dan Westi, slow kalau misalkan 4/64 GB-nya lu rasa kurang, nanti untuk bulan Oktober si Vivo Y22 ini bisa ngedapetin updatean software terutama untuk fitur extended RAM-nya. Jadi 4+4 GB. Nah untuk yang varian 6/128 GB itu akan dapat updatean software juga extended RAM-nya di bulan September ini. Jadi 6+6 GB. Kemudian sebagai gambaran awal dari performanya nih ya, gue sempat coba skor Antutu dari handphone ini. Yang ternyata menghasilkan skor 216.000 guys. Eits, tapi lu semua jangan underestimate dulu nih ya sama performanya. Karena seperti yang gue bilang di awal nih ya, kalau performa handphone ini justru bikin gue kaget alias amazed pakai banget bro. Pas gue coba untuk sekedar scrolling Instagram, kemudian TikTok, dan sedikit-sedikit browsing lah ya, plus multitasking ringan, gue sama sekali nggak menemukan masalah bro di. Hal yang sama bahkan gue rasain nih ya pas gue pakai handphone ini untuk kebutuhan main game. Nah pas gue pakai buat main game Free Fire beberapa match, gue tuh bisa main dengan lancar tanpa kendala di settingan tertinggi. Terus pas gue pindah ke Mobile Legends dan gue juga cek settingan grafis dan refresh rate-nya, ternyata mentok di high bro dan settingan ultranya tuh belum kebuka. Tapi lagi dan lagi ya, terkait experiences selama main beberapa match, gue sama sekali nggak nemuin masalah alias lag. Baiklah, karena dua game yang tergolong cukup ringan tadi udah lancar banget nih ya, gue coba naikin sedikit lah levelnya ke game PUBG Mobile. Nah untuk settingan grafisnya, Doski ini mendapatkan maksimalnya tuh di Balance Ultra yang memang merupakan standar settingan grafis minimum ya untuk main PUBG yang nyaman buat kita mainin. Dan hasilnya pun gue masih sama sekali belum menemukan masalah bro saat main game, mau itu di mode klasik ataupun arena. Tapi buat kalian ya yang hobi main PUBG Mobile, sayang banget gue sedikit tidak menyarankan kalian untuk menggunakan giroskopnya. Karena meskipun bisa dipakai ya, tapi kayaknya cuman berbasis software dan kurang responsif aja gitu. Kemudian buat lo semua nih ya yang suka main Apex Legends, pas gue cobain handphone ini, secara default disarankan memang untuk main di settingan smooth high. Meskipun kalau mau dipaksa masih bisa sih ya dan lancar di settingan normal high, tapi selama gue pakai main itu gue selalu main di settingan smooth high aja. Dan selalu lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala, baik itu di mode Battle Royale ataupun di multiplayer. Tapi karena yang namanya manusia ya kan, kagak ada puasnya nih ya. Nah karena gue masih agak penasaran nih, gue memutuskan untuk download Genshin Impact sebagai the king of king gitu bro dalam main game. Ini terakhir deh. Dan ternyata hasilnya, ya ini handphone khas handphone 2 jutaan lah ya. Meskipun sering ketemu yang namanya patah-patah, tapi buat kalian ya yang mau sekedar nyobain feels bermain game di kelas dewa yang satu ini,
menurut gue masih dalam taraf yang bisa kok buat dimainin. Tapi settingannya di lowest 30 fps aja ya bro. Dari keseluruhan performa gaming yang bisa di-deliver secara maksimal oleh Vivo Y22 ini, kayaknya emang gak lepas dari pembaruan fitur multi turbo 5.5 deh, yang disematkan juga nih oleh pihak Vivo ke smartphone ini. Atau mungkin buat kalian yang hobi mabar, ini gue juga bisa manfaatin fitur Ultra Game Mode 2.0 yang di dalamnya itu sudah memiliki beberapa fitur bro yang bisa mendukung experiences gaming menjadi lebih menarik. Mulai dari mode Do Not Disturb, kemudian adanya fitur pengubah suara, hingga mode e-sport sekalipun bro nih. Selain sudah didukung dengan performa yang terbilang mengejutkan nih ya, rasa-rasanya baterai berkapasitas 5000 mAh serta dukungan 18 watt fast charging yang sudah memiliki 5 charging protection ya untuk keamanan dalam pengecasan, ngebuat handphone itu akan semakin menarik banget sih bro. Karena memang untuk sebuah handphone kelas 2 jutaan, kapasitas baterai 5000 mAh ini menurut gue merupakan standar yang minimum banget sih ya. Apalagi mengingat fabrikasi dari chipset MediaTek Helio G85 ini yang masih di angka 12 nanometer. By the way, selain itu, Vivo juga mengklaim bahwa mereka sudah melakukan pengetesan nih terkait Vivo Y22 yang bisa survive hingga 6000 kali colok cabut port USB Type-C-nya. Dan terakhir guys, rasa-rasanya kurang afdol ya kalau kita ngebahas handphone Vivo tapi nggak bahas soal kameranya. Karena Vivo Y22 sudah membawa modul dual kamera dengan lensa utama 50 megapiksel nih, yang ditemani dengan satu lensa 2 megapiksel yang memiliki fungsi ganda. Sementara untuk kebutuhan selfie-nya nih Brody, HP ini tuh mengandalkan kamera beresolusi 8 megapiksel. Selain bisa menghasilkan kualitas foto yang terbilang cukup oke nih untuk kelas handphone 2 jutaan, Vivo juga nggak lupa menyematkan beberapa fitur penting di kameranya. Contohnya seperti Eye Autofocus yang bisa meminimalisir efek blur saat pengambilan foto, hingga Super Night Mode nih Brody yang bisa membantu banget untuk proses pengambilan foto di kondisi low light ataupun malam hari. Baiklah Brody, berikut hasil perekaman video untuk kamera depan dari Vivo Y22. Ini Beo pakai settingannya 1080, terus gue pakai 30 fps. Nah ini hasil perekaman video kamera belakang ya, Vivo Y22. Gue pun masih sama nih, pakai settingannya 1080 dan juga 30 fps. Well anyway, pada akhirnya memang kita tertuju pada pertanyaan pamungkas to the bone nih, yang sering banget ditanyain ke gue. Kira-kira handphone ini worth it atau enggak? Balik lagi sih ya bro, buat lo semua memang yang nyari sebuah handphone yang fungsinya memang lo pengen nyaman di segala kondisi. Gue rasa Vivo Y22 yang dibanderol dengan harga 2,3 jutaan ini patut banget untuk kalian pertimbangkan buat ditakis. Tapi kalau bisa gue kasih sedikit saran nih ya, kalau kalian ambil yang varian 4/64 GB, pastiin dulu deh kalian bukan tipikal gamers yang main banyak game sekaligus kayak gue. Karena setelah gue download 5 game tadi, mulai dari Free Fire hingga Genshin Impact, sisa ruang penyimpanan itu tinggal 1 GB doang guys. Nah karena handphone ini cukup worth it, jadi gue sarankan buat lo semua para gamers kelas berat, better lo ambil yang variannya 6/128 GB aja. Bewok pamit. Assalamualaikum.